2,5 tahun kemudian abang aku lahir lagi. Jadi akhirnya dia tidak melanjutkan kuliahnya karena dia harus mengurus anak-anaknya dan menjadi ibu rumah tangga. Aku pikir ini sebuah pengorbanan juga. Apapun hal yang kamu lakukan, sesedikit apapun progres yang kamu tunjukkan, itu tetap membuat mama sama papa bangga. Gitu. Tadi pagi, sebelum kesini nih, sebelum kita ketemu nih, sebelum kita benar-benar serius. Dia tuh kalau nggak salah sempat kuliah setahun di Fakultas Hukum. Habis itu dia menikah. Mungkin setahun setelah dia menikah dia punya anak. Harusnya dia tuh mungkin bisa melanjutkan kuliahnya ya, menggapai cita-citanya menjadi sarjana hukum. Tapi karena dia sudah punya anak, lalu 2 tahun kemudian setelah abang aku yang pertama lahir, 2,5 tahun kemudian abang aku lahir lagi. Jadi akhirnya dia tidak melanjutkan kuliahnya karena dia harus mengurus anak-anaknya dan menjadi ibu rumah tangga. Aku pikir ini sebuah pengorbanan juga. Aku memutuskan untuk resign dari tempat pekerjaannya untuk bisa nemenin aku full time gitu. Dan itu menurut aku pengorbanan yang luar biasa sih, karena beliau udah biasa masuk kantor setiap hari, punya pekerjaan, tapi akhirnya harus ditinggalkan untuk menemani mimpi anaknya gitu. Jadi menurut aku itu adalah hal yang aku gak akan pernah bisa lupakan dari ibu aku sampai sekarang. Menerima setiap keputusan dalam hidup aku yang sebenarnya dalam hati dia tuh membuat dia merasa nggak nyaman, sedih atau nggak setuju, dan itu banyak. Ketika dia mau melahirkan aku sih, karena dia saat itu kondisinya dia single parent ya, jadi sendiri gitu. Terus dia tetap mau ngelahirin aku, itu pengorbanan dia terbesar, dan jadi dia rela untuk membesarkan aku seorang diri. Semua selama ini dari saya lahir itu udah pengorbanan beliau antara hidup dan mati kan. Habis itu sampai saya usia sekarang masih juga ada pengorbanan dari beliau pasti. Minimal memberikan anaknya makan itu udah pengorbanan yang luar biasa buat saya. Setiap kita lagi ngomongin flashback gitu ya ke masa remaja aku, itu terus yang diucapin. Jadi dia kayak walaupun anaknya nggak jadi, nggak dapet di program itu karena programnya nggak ada, tapi buat dia itu menjadi sebuah kebanggaan. Harusnya tuh kalau program itu ada, kamu udah sekolah di UI tanpa harus tes. Dia udah lama, kan itu emang udah nggak ada. Ya nggak apa-apa karena nilai kamu bagus selalu. Guru kamu tuh sampai ngomong, ini Tika nilainya bagus gini. Jadi aku kadang suka malu tapi juga suka terharu gitu, ya Allah itu kan nggak kejadian, itu aja membuat dia bangga gitu kan. Maksudnya perjalanan aku bekerja keras dalam pekerjaanku sekarang gimana gitu, maksudnya walaupun dalam kehidupan personal hidupku nggak sempurna, tapi aku tetap berjuang untuk mencapai prestasi-prestasi baru, apalagi aku anak pertama, jadi sebagai kakak untuk adik-adikku aku memberi contoh yang terbaik yang aku bisa. Yang aku pasti yakin banget dia bangga sama aku adalah ketika ada Induk Gajah ini sih. Ada buku Induk Gajah ini, terus Induk Gajah ini jadi serial. Dia ceritain ke siapapun temennya gitu ya, dan aku baru di situ ngerasa, akhirnya mama bangga sama aku. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, mama selalu bangga sama kamu. Mau hal sekecil apapun, mau yang orang gak notice, tapi mama pasti notice. Jadi apapun hal yang kamu lakukan, sesedikit apapun progres yang kamu tunjukkan, itu tetap membuat mama sama papa bangga gitu. Jujur aku bingung ya, karena selama ini saya rasakan, saya hanya mencoba kan, bangga apa enggaknya itu hanya ada di orang tua saya yang menilai. Jadi kalau saya mungkin bisa berdiri kali ya, maksudnya sih kan pasti orang tua kan kamu bisa berdiri akhirnya gitu. Hampir setiap hari, walaupun enggak karena kami masih tinggal serumah. Walaupun nggak selalu, kayak misalnya sekarang syuting, aku kadang-kadang harus berangkat pagi nggak ketemu dia, terus pulang juga dia udah tidur. Nonton film bareng waktu itu pernah sekali di bioskop untuk pertama kalinya, tapi itu udah lama, udah 2000 berapa ya waktu itu ya, sebelum pandemi. Tadi pagi, sebelum kesini nih, sebelum kita ketemu nih, sebelum kita benar-benar serius. Ini kemarin deh baru. Tapi sama mama sama adekku juga, jadi aku main ke apartemen mama. Terus udah gitu kita makan, kita cerita-cerita, kita macam-macam deh, ya quality time lah.
Puji Tuhan, akhirnya. Gak babi, gak anak berbezanya kita ya. Tapi boleh ya aku minta waktu 3 bulan. Kalau memang itu yang bikin dia bahagia, ya kamu harus support. Kau juga sih, lemah jadi laki-laki. Harapan? Ira. So mendingan diem deh, Sel. Lo kan tadi yang minta gue ngomong. Salah di mana omongan gue? Ceweknya lemot dan cowoknya lurik. Gue pikir lo beda, Sel. Mulai besok, diet kau ya. Masa anak gadis badannya kayak gajah?